Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin. Masailun mangfuratun fis shaum. Tasik bab menerangkan yang berhubungan dengan puasa. Dan ini membahas tentang masalah-masalah yang sering terjadi di dalam puasa. Al-wahid idza balagha as-sabi au aqamal musafir au sufiyal marid wa hum shaimuna. Idza balagha as-sabi, ari kalane wis balik sapa ikilah bocah, au aqoma utawa wis mukim sapa al musafiru sapa wong kang lelungan, au syufiyah utawa wis den warasaken sapa al maridu sapa wong kang lara, wa hum utai kabeh iku shaimuna wong kang padha poso kabeh, haruma alaihim al fitru wa wajaba alaihim al imsak. Ketika wonten lari alit yang sudah mencapai pada tingkatan baligh, wonten murahik, wonten baligh. Murahik niku tahapan menuju baligh, tapi tasik terpaut beberapa tahun. Murahik itu sudah bisa mengerti. Usia-usia TK niku sampun murahik. Nah, usia baligh, usia di mana seseorang itu sudah masuk pada tingkatan di mana dia tahu tentang adanya kewajiban-kewajiban. Nek wong lanang ditandai kalian ngipi, nek wong wedok ditandai kalian haid. Au aqamal musafir, atau orang tersebut dalam keadaan asalnya bepergian kemudian menjadi au aqamal musafir, kemudian dia bermukim. Misal dia bepergian di dalam perjalanan, kemudian waktunya perjalanan terlalu cepat sehingga dia mengikuti pada ketentuan yang di daerah situ, alias nang kono lungone ora abot-abot. Lunganipun sakniki mboten wonten lunga sing abot kados rumiyin. Dulu para sahabat adanya diperkenankan ketika menjalankan puasa dalam keadaan dia musafir, diperkenankan dia untuk mokel. Karena apa? Beratnya di dalam menjalankan puasa dalam keadaan bepergian. Kenging panas nggih, terus cuaca nih padang pasir niku nggih sangat ekstrim kadang-kadang. Ada kadang-kadang niku ada badai pasir. Nah, kalau di Indonesia sekarang bepergian kan nyaman semuanya. Jadi tingkah masakotnya dulu itulah yang menjadi pertimbangan sehingga seseorang itu boleh tidak berpuasa ketika sedang bepergian, tapi dengan ketentuan bepergiannya itu dalam keadaan yang diperkenankan, bukan bepergian yang hanya untuk hura-hura saja. Au sufiyal marid wa hum shaimuna, atau orang-orang yang awalnya dalam keadaan sakit ya, kemudian dia sembuh, pagi dia sakit ya, terus kemudian sembuh, wa hum shaimuna, maka dia tetap dalam keadaan berpuasa semuanya. Haruma alaihim al-fitru, maka diharamkan bagi mereka semuanya al-fitru, mokel, orang puasa tidak diperkenankan. Wa wajaba alaihim al-imsak,
Jadi kalau memang dia sudah dalam keadaan di dalam perjalanannya tidak berpuasa, atau ketika saat sakit dia minum obat semisal boten puasa, nggih, karena dalam keadaan sakit. Nah kemudian menjelang asar dia sudah sembuh, maka dia tidak boleh melakukan sesuatu sebagaimana orang yang tidak berpuasa. Maka dia harus ngeker, dia harus ngempet koyok-koyok wong sing poso dalam rangka menghormati mereka-mereka yang sedang berpuasa. Nah, nek ngeten iki kan dielmoni. Mboten nangko itu dengan lantaran kita tidak berpuasa kita bisa seenaknya. Tapi dengan adanya itu kita mengerti, ngeker kita, ngempet kita, niku termasuk bagian saking menjalankan ilmu, termasuk oleh ganjaran. Ora sekedare nang kono melakukan sesuatu tanpa adanya alasan. Idza tahuratil khaidu wan nufasa. Yang kedua, idza tahuratil khaidu, ketika seseorang dalam keadaan haid kemudian dia setelah suci, wan nufasa, dan orang-orang yang sedang nifas kemudian dia sudah bersih, au afaqal majnun, atau orang yang awalnya gila, hilang akalnya kemudian dia sembuh, au aslamal kafir, atau orang-orang yang awalnya tidak muslim kemudian di tengah-tengah hari dia masuk Islam, fi nahari Ramadhana, di dalam siangnya bulan Ramadan, ustuhibba lahum imsak, maka disunahkan, dianjurkan bagi mereka semuanya. Zuhur kok sudah bersih dari haidnya, nifasnya sudah bersih, ya maka ketika dia bersih kan dia harus sholat, tapi dia tidak boleh berpuasa karena awalnya sudah tidak dalam keadaan tidak boleh berpuasa, tapi dia harus disunahkan untuk ngempet ora oleh saenake dhewe. Dadi senajan nang kono icip panganan ngoten nggih kudu nyengit-nyengit. Biasanya kan ibu-ibu kan kados ngoten. Jadi ben ora ditiru kalian anak-anak. Kadang-kadang ditakoni itu bingung oleh jawab anake. Nah, ibu kok wis gede ora poso kan ngoten. Jadi biar apa? Menjadi contoh bahwasanya contoh yang baik itu akan ditiru nanti ketika anak-anak kita yang wanita nanti ketika sudah besar di dalam mendidik anaknya juga begitu. Kalau bisa walaupun kadang-kadang tidak sholat, kalaupun tidak sholat karena orang tidak diperkenankan sholat, maka orang usah ngedeng, orang usah terus ngetokno aku ora sholat ora poso. Dulu itu almarhumah Umi itu kadang-kadang sampai nggak tahu putri-putrinya itu kalau beliau Umi itu lagi dalam keadaan tidak berpuasa. Jadi wae kok tetap gawe ruku. Jadi apa? Jadi nggak tahu. Jadi biar apa? Biar menjadi contoh. Sekarang ini kan tidak ada ininya. Karena perbedaan masa yang ada sekarang ini, dulu ketika seseorang dalam keadaan mendapatkan halangan, dia tidak menampakkan bahwasanya dia dalam keadaan dilarang. Ya koyok wong sing temen-temen poso wayahe wong sahur yang melu sahur, tapi tidak niat puasa. Hormat karo wong sing poso. Karena apa? Apa itu memberikan contoh kepada anak-anaknya supaya nang kono duweni rasa nanggone wong sing poso lan iso njaga akhlake wong sing poso. Maka kita amati sekarang kesalahannya diawali dari mana? Sekarang ini banyak ketika bulan puasa warung-warung itu dipenuhi orang-orang yang pakai kerudung. Padahal kadang-kadang tidak tertutup. Jadi rasa menjaga diri itu sudah apa? Karena apa? Dia menonjolkan bahwa saya tidak sholat, saya adalah orang yang tidak diperbolehkan puasa. Tapi kan tidak bisa membedakan mana orang yang betul-betul di situ dalam keadaan berhalangan dan mana mereka yang hanya buat alasan saja.
Nah, niku kata sak menika. Nah, kalau memang dari yang menjadi contoh ibu-ibu rumah tangga, generasi yang wanita itu seperti itu, maka jangan disalahkan kalau semakin lama rasa malu untuk menutupi dirinya dari itu semuanya akan menjadi hilang. Dicontoh oleh generasi-generasi selanjutnya, maka pokoknya waktunya dia tidak berpuasa, keliling nanggone mall-mall, keliling nanggone warung-warung. Ya, ini menjadi apa? Memberikan contoh, menyadarkan mereka-mereka walaupun tidak diperkenankan berpuasa, tapi tetap hormat dan menghormati mereka-mereka yang sedang berpuasa. Au afaqal majnun, atau orang yang dalam keadaan dia itu sedang hilang akalnya, alias orang pas stres atau bagaimana. Orang sakit itu kan sewaktu-waktu orang ingatannya tidak ada, itu kan kadang-kadang termasuk bagian dari sakit yang kadang-kadang tidak ada seseorang pun menginginkan menjadi orang stres, itu tidak ada. Maka kadang-kadang dia sembuh, kadang-kadang dia stres kan, alias hilang akalnya. Nah, ketika dia sudah ingat akan dirinya, ditakoni wis ngerti ya sapa awakmu, nah, iki bulan apa, nah, waras au aslamal kafir, atau orang-orang di tengah-tengah bulan Ramadan di siang harinya dia masuk Islam, maka dianjurkan orang-orang itu semuanya untuk ngeker alias ngempet supaya kaya wong sing poso. Ustuhibbalahu al imsak, disunatkan. Nah, kalau memang apa bedanya dianjur apa itu haruma alaihim al fitru dan adanya ustuhibba itu setiap sesuatu yang dilakukan karena adanya sesuatu kesunahan itu akan mendapatkan pahala, dan meninggalkannya itu karena itu juga mendapatkan pahala. Kalau haruma sesuatu yang mendekati iso gak iso kudu nangkon iku dilakoni. Itu perbedaan antara nomor 1 dan nomor 2 tadi. Bagi mereka yang sedang bepergian kemudian sudah nyampe di rumah ya, dari bepergiannya lebih cepat tadi. Yang ketiga, al-murtadu yajibu alaihil qada'u ma fatahu minas syami asna ariddatihi walau junna fi asna'iha. Yang ketiga, al-murtad, bagi mereka-mereka yang murtad, yang keluar dari agama Islam, yajibu alaihi qada', maka diwajibkan bagi orang yang murtad tersebut mengqadai di dalam puasanya ma fatahu, apa yang telah ditinggalkan ketika dia sedang murtad tersebut, minasyami asna ariddatihi, dari semua puasa di tengah-tengah dia murtad tadi, walau junna, walaupun dalam keadaan dia itu habis murtad terus kemudian stres. Ketika murtad dia sadar kalau memang dia itu keluar dari Islam, dia itu adalah seseorang yang menentang Islam, dia orang yang di situ itu dalam hukum murtad. Kemudian dia stres, semisal hilang ingatannya ya. Walau junna fi asna'iha, beda kalau memang dia nangkun stres terus nangkun ngomong-ngomong murtad, tidak ada hukum karena dia masih dalam keadaan hilang akalnya. Tapi setelah dia murtad terus stres, ini yang menjadi permasalahan. Yang keempat, minal khata'il fakhish al-waqi'i fi katsirum minan nas, dari kesalahan-kesalahan yang jelek yang terbiasa kasirun minan nas annahum indama yasma'una adzanal fajri yatabadaruna ila syurbi. Di era sekarang ini, karena menunggu adanya suara adzan dikumandangkan bahwasanya itu sudah memulai masuk adanya puasa, rata-rata ngenteni adzan, rata-rata ngenteni adzan. Annahum indama yasma'una adzanal fajr yatabadaruna syurbi, rokoke diguwak, ngombe kopine dintekno, adzan kan ngoten. I'tiqadan minhum jawaza dzalika,
mereka itu punya iktikad, punya keyakinan bahwa diperbolehkan yang seperti itu. Madamal muadzin yu'adzinu, selagi orang yang adzan itu belum mengumandangkan adzannya. Wadzalika la yajuzu, seperti itu tidak diperkenankan. Wa may yaf'alhu fasaumuhu batilun, kalau memang dia melakukan seperti itu, melanggar seperti itu, azan baru nanggono ditinggal, ya, fasaumuhu batilun, maka puasanya dihukumi batal, tidak sah. Wa alaihil qadha, dan dia wajib mengqadai di dalam puasanya. Sing repot itu ngerasa sah, tapi padahal dia tidak sah karena melanggar adanya ketentuan di dalam memulai puasanya. Sehingga ketika dia melakukan puasa sunnah, puasa wajibnya belum, maka tidak dihitung puasa sunnahnya tersebut, tidak mendapatkan pahala. Karena apa? Sesuatu yang sunnah itu dilakukan setelah adanya sesuatu yang wajib. Kalau memang dia punya tanggungan untuk membayar hutang tersebut, maka didahulukan. Maka ini gunanya kita ibadah di ilmoni supaya luwe hati-hati oleh ibadah nanguni pangeran. Wa alail qadha in kana shaumuhu fardhon, kalau memang puasanya puasa fardu. Puasa fardu itu yang kita pahami itu ya puasa Ramadan itu. Ya puasa fardu termasuk kalau membayar qadha itu kan fardu juga. Nazar itu juga bagian dari sesuatu yang wajib, membayar sesuatu yang wajib. Li'annal muazzin la yashra'u fil azan, alasane nopo? Li'annal muazzin, ya, krana sak temene wong sing adzan iku la yashra'u fil azani, ora tandang nanggone adzan utawa cepet-cepetan nanggone adzan illa ba'da tulu'il fajri, kecuali setelah masuknya atau munculnya fajar alias masuk waktunya subuh. Faida syaraba asna al adzan, kalau memang ya dia meminum di tengah-tengahnya adzan, fayakunu qad syaraba fi waqtil fajri, nah di tengah-tengah adzan, kecuali waktu imsak. Imsak itu belum masuk. Imsak itu adalah waktu di mana kita berhati-hati untuk siap-siap sudah meninggalkan segenap apa yang dilarang di dalam puasa. Sing gurung niat diling-iling wis niat opo gurung kan ngoten masuk bala. Nah ya memang sahur itu disunahno ngakhirno, tapi kalau memang menjadi sesuatu yang meragukan, maka akan menjadi sesuatu yang haram nantinya. Akhir yang kita itu mendapatkan ketenangan di dalam menentukan akhir tersebut, bukan akhir yang sehingga menimbulkan adanya sesuatu yang meragukan di dalam kita menentukan itu semuanya. Yaitu tadilah imsak, itulah yang mestinya kita pegang. Imsak walaupun antara imsak sampai adzan subuh itu terpaut beberapa menit atau beberapa ayat, nggih kan ngoten. Wa kullu dzalika bisababil jahli, dan semua itu disebabkan karena ketidaktahuannya atau kebodohannya. Walam yakul bidzalika ahadun minal a'immatil mu'tabirin, dan tidak berpendapat, tidak mengatakan itu semuanya ahadun minal a'immatil mu'tabirin. Ya tadi itu tidak ada yang berpendapat tengah-tengah adzan boleh, tidak ada. Yang kelima, idza mata syakhsun wa alaihi qada'u shaum ramadhana aw kafaratun wa qad tamakkana minhu wa lam yaqdihi fayajuju ayyasuma anhu waliyuhu. Idza mata syakhsun ari kalane mati sapa asaksu sapa iki wong suci, wonten tiyang pejah ing dalam bulan Ramadan, nggih, tengah-tengah bulan Ramadan, wa alaihi qada'u shaum, dia mempunyai kewajiban untuk mengqadai di dalam puasanya. Kemarin yang wajib mengqadha wajib qadha itu yang bagaimana, wajib bayar kafarah itu bagaimana, wajib itu ada ketentuan-ketentuannya.
dia kewajiban untuk mengqadai salat apa puasanya min Ramadan au kafarah, atau dia kewajiban membayar kafarah. Wa qad tamakkana minhu, dan itu sesuatu wa qad tamakkana minhu wa lam yakdihi, dan dia mempunyai apa itu waktu, kemungkinan untuk bisa mengqadai itu semuanya. Jadi mari poso Ramadan selesai, terus Syawal tengah-tengah gurung sempat nang kono mbayar, terus nang kono walau sudah ada waktunya tapi dia menunggu sesuk ae lah ngenteni barengan dan ngoten nggih. Fa yajuju ayyasuma an waliyu, maka diperbolehkan bagi walinya, ahli warisnya untuk mengganti puasanya, wis niat apa itu ngotoki posone wong tuane utawa ahli warise, au yukhrija ang kulli yaumin muddan, pun sepuh kuwata sak wulan ngoten nika nggih ditolaken sak samud. Yajuju fi shaumin nafli ay yuftira walau biduni udrin. Niku wau poso-poso sing wajib diperbolehkan fi shaumin nafli, di dalam puasa sunnah, baik Senin Kemis, puasa Asyura, puasa Rejab ya, dan yang lainnya. Ayyuftira walau biduni udrin, diperbolehkan nang kono mokel ya, walaupun tanpa adanya udzur. Pas wae kepengin niat poso Senin ya, tibakno nang kono ibuke arek-arek iku masak wae nak senengane, akhire wis walah jarine kadang-kadang bojo sing ngalem lak ngoten wis kula nggih mesisan mboten sarapan lah jenengan mboten, akhirnya ya melu mboten napa-napa walau biduni udrin, senajan nang kono tanpa adanya udzur. Wala yajuzu al iftiaru fi shaumil fardhi.